Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arditya Yoga Pradana dari kelas P2K. Ini menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini mendefinisikan masalah penelitian itu, masalah utama penelitian pada umumnya masalah utama yang dinyatakan dalam bentuk tujuan. Nah, contohnya itu seperti penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara uang saku dengan raut muka mahasiswa di PT X. Untuk sistematika usulan penelitian dalam skripsi kuantitatif, latar belakang masalah itu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dalam landasan teori metodologi penelitian ini menguraikan dengan jelas kajian pusaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Nah, uraian tinjauan pustaka ini menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Kemudian itu adalah hipotesis. Hipotesis ini dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang pattern populasi. Hipotesis ini dapat diartikan sebagai pernyataan kemudian selanjutnya itu kita membahas hipotesis. Nah, hipotesis sendiri ini dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Nah, dalam penelitian, hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Ada beberapa jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis tanpa arah, dan yang kedua adalah hipotesis berarah. Apa sih contoh yang dapat dicontohkan tentang hipotesis tanpa arah? Contohnya itu adalah kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan kalau contoh dari hipotesis berarah, yaitu adalah kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit ini berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Nah, dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa itu sih hipotesis nol itu? Hipotesis nol itu dapat diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawannya dari hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara dua populasi dengan dua sampel. Nah, sedangkan hipotesis nol dinyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya ini perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Kemudian ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel dan lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya itu adakah perbedaan antara kualitas audit KAP Big 4 dan NOM Big 4. Nah, kemudian ada hipotesis asosiatif. Ini adalah merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya yaitu adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, selanjutnya ada hipotesis kasual, yaitu merupakan suatu hipotesis yang diartikan sebagai suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Nah, contoh rumusan masalahnya itu adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Itu adalah contohnya.